perusahaan masih berdebat ya. Yuk. Ya teman-teman, langsung aja kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, ada waktu ya untuk kita coba sharing-sharing atau diskusi di teman-teman cabang JLC. Terima kasih waktunya juga ya, menyempatkan untuk udah mepet waktunya gitu ya, udah sore. Sedikit saja teman-teman, itu kuis hanya untuk pancingan aja bahwa kita akan coba masuk ke diskusi atau bahas tentang NDP sebagai refresh ya. Mungkin sudah ada yang tahu, udah ada yang paham mungkin, atau yang sudah terbiasa mendengarkan informasi ini khususnya tentang NDP. Ini sebagai pengingat aja, atau mungkin yang lupa ya jadi inget, kemudian bisa membantu atau mensukseskan misi untuk program NIB ini secara keseluruhan di regional B. Ya, tanpa bantuan teman-teman, kami khususnya tim Komdev ataupun dari regional tidak bisa maksimal, bisa dikatakan seperti itu. Kita bisa jalan ya mungkin 1-2 teman-teman itu dapatlah ya, anggota. Karena tadi pun saya sosialisasi juga alhamdulillah responnya ya, ada yang berminat, ada yang masih pikir-pikir, ada yang masih galau gitu ya, antara ya dan tidak. Nah itu pentingnya kita untuk sedikit men-spill anggota kita berkaitan dengan program ini ya. Tentu saja ini saya hanya sharing pengalaman, tentu saya tidak jago berkaitan dengan NIB, saya masih belajar juga. Karena dari segi pendampingan, NIB itu cuma salah satu teman-teman ya, jadi salah satu, salah duanya nanti akan banyak rentetannya atau kelanjutannya, tindak lanjutnya berkaitan dengan NIB. Dan banyak yang menganggap bahwa khususnya anggota ya, kalau ini saya miliki itu berpengaruh apa ke anggota. Itu yang masih menjadi bayangan anggota, bahwa banyak yang belum memiliki ini. Di satu sisi di luar sana teman-teman, lembaga keuangan yang konvensional ataupun tetangga kita ya, PNM Mekar itu setahu saya juga mereka itu sudah jalan, walaupun kedahuluan kita teman-teman, lebih dulu kita curi startnya. Karena berkaitan dengan NIB itu sebetulnya top down ya, top down kebijakan dari top down itu maksudnya dari Kementerian Koperasi ya. Kita kan koperasi, otomatis semua koperasi di bawah itu juga menjalankan ini ya, menjalankan program ini. Cerita sedikit bahwa program ini sebetulnya turunannya atau strateginya Komida yang untuk menggolkan kondisi cabang-cabang Komida yang sempat teman-teman dengar tidak bisa pencairan, cabangnya ya stagnan ya, tidak bisa cari PU. Pernah dengar nggak teman? Ya, awal itu saya dengar dari Pak Bowo gitu kan. Akhirnya gara-gara seperti itu, program yang kita usulkan teman-teman Komdev itu jadi tersundul gitu ya, ter-up tuh, bahwa oh ini juga penting yang harus dicoba dijalankan di Komida. Ya, artinya teman-teman juga mau nggak mau ya akhirnya ketarik nih, karena yang paling banyak atau yang paling powerfulnya itu di operasional. Kami di tim divisi SPM itu sebatas supporting. Jadi kalau operasional itu ibaratnya kalau bilang A ya semua jalan A, kalau bilang B ya B semua gitu. Otomatis hal ini tidak bisa luput dari campur tangannya teman-teman. Nah, NIB ini harapannya ke teman-teman bisa paham dan bisa menyampaikan ke anggota jadi lebih paham teman-teman. Kalaupun saya menjelaskan saya bisa, tapi saya harus jadi embrio gitu. Bahasanya harus dipecah gitu ya. Harus ke cabang ini cabang itu untuk menyampaikan ya. Waktunya tidak maksimal ya. Sambil teman-teman di salahnya
melakukan pendampingan di anggota dengan financial planningnya teman-teman atau operasionalnya, bahasanya kayak gitu. Kami jadi minta tolong ya untuk bisa saling kerjasamanya berkaitan dengan program ini. Ya, NIB itu tadi sudah teman-teman coba isi di link ya, bahwa NIB ini sudah jelas surat izin gitu ya, surat izin atau nomor induk berusaha. Tapi kalau di link yang tadi teman isi, kok muncul TDP Pak, kok muncul SIO Pak, lah itu sebetulnya ada pembahasan juga di sini, dan teman-teman juga sudah agak kebingungan dari kuis yang saya bikin jebak-jebak kayak gitu ya. SIUP itu ini, NIB itu akhirnya kejebak ya. Betul semua nggak yang NIB, yang kepanjangan NIB? Itu semua yang nggak kejebak ya, takutnya kejebak yang pertama. Salah, saya salah juga. Legal. Iya. Itu sedikit prolog saya dari ke teman-teman bahwa yang saya sampaikan ini hampir sama yang saya sampaikan ke yang nantinya saya sampaikan ke manajer, saya sampaikan kemarin di Zoom-nya teman-teman Miss ya. Jadi biar tidak terlewat, kita samakan teman-teman ya, bahwa kalau NIB itu tidak bisa jalan kalau ada landasan hukumnya, otomatis ada payung hukumnya ya. Orang yang punya NIB berarti sudah terlegalkan, sudah punya izin resmi bahwa ini dilindungi oleh siapa? Pemerintah, bukan dilindungi oleh Komida. Kalau Komida mah cukup SKU cukup ya, di anggota masuk baru bikinkan SKU, surat keterangan usaha, disimpan di arsipnya Komida, udah selesai ya. Tugas kita ke kementerian cukup gitu. Tapi kalau di sisi anggotanya, mereka nggak pegang dokumennya teman-teman. Saya punya usaha, iya Pak, saya punya izin. Wah, nggak punya Pak, kan saya ultramikro, saya kan usaha kecil, ngapain bikin usaha, bikin izin gitu ya. Hal-hal yang mindset yang seperti itu yang masih banyak kita temui di anggota teman-teman. Makanya perlu teman-teman kita semua untuk edukasi bahwa yang betul yang kita luruskan seperti ini Bu. Kalau punya usaha sesuai dengan undang-undangnya, bahwa setiap usaha yang dijalankan itu harus atau wajib punya izin. Minimal SKU lah, kalau sebelum NIB itu rame-ramenya, SKU, surat keterangan usaha. SKU udah jalan, ada lagi IUMK atau ya istilahnya itu mirip dengan SKU, surat keterangan usaha yang dikeluarkan oleh kecamatan. Kalau NIB ini yang mengeluarkan pemerintah langsung di bawah dinasnya Badan Penanaman Modal, BKPM kalau nggak salah. Ya, jadi dinas-dinas itu saling bersinggungan. Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi dan UKM, ya itu saling sinergi berkaitan dengan program NIB. Ya, jadi kalau update yang saya ketahui yang kemarin sebelum masuk 2023 itu dari kementerian, NIB itu sudah banyak yang akses, khususnya mikro, ultra mikro atau mikro. Ya, ultra mikro atau mikro itu maksudnya posisinya dari omset ataupun pendapatan pelaku usaha itu. Kalau di anggota Komida itu maksudnya di ultra mikro atau UMI istilahnya, ultra mikro. Ya, kalau anggota Komida jarang kita temukan keterangannya dia adalah skalanya atau klasifikasinya dia kecil menengah, itu jarang. Karena omsetnya nggak sampai 30 juta, 50 juta, itu jarang sekali bisa sampai tembus 100 juta. Jadi pengelompokannya berdasarkan omsetnya. Jadi saat teman-teman UK kalau mau memahami tentang pengertian UMKM-nya, teman-teman akan bisa lihat bahwa yang disampaikan anggota itu ya omsetnya terus dikalikan 1 tahun dia cuma segitu ya. Ini klasifikasinya, pengelompokannya dia UMI. Sehingga anggota Komida itu hampir menyeluruh cabang-cabangnya itu sudah masuk kategori UMI dan masuk ke programnya PIP. Pernah dengar nggak PIP? Pusat Investasi Pemerintah. Itu juga salah satu funding di Komida. Ya, selain funding luar, selain Bank Neo yang barusan masuk gitu ya. Nah, undang-undangnya tuh apa aja kalau saya coba bacakan di sini ya, asal usulnya kelahiran dari NIB itu